Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Nevo kabarnya? Baik. Alhamdulillah saat Ya, ini sehat-sehat saja, dalam kondisi sehat. ya, Yang alhamdulillah. Mas Ageng gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Ya, lagi kondisi kayak gini di rumah aja sih, rada suntuk sih, Pak. Ya, itu Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancara. Bapak ini lagi di rumah atau lagi di kantor, Pak? di rumah lah, jam segini di Oh, rumah. udah pulang ya. Maaf ya, Pak, Ya, saya ganggu waktu istirahatnya. ya nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau gitu langsung saya mulai aja wawancaranya. Apakah benar Pak Nevo ini bekerja di BPR dan menjabat sebagai kepala cabang? Betul, betul, Oh, betul. betul. Cabang mana ya, Pak, kalau saya boleh tahu lokasinya? Kalau saya kebetulan dipercaya memegang cabang untuk wilayah timur dari Kabupaten Bogor. Itu areanya Cilengsi, Gunung Putri, Wonoherang, terus Jonggol, terus ke arah timur Cariu sampai sana. Oh, jadi bukan cuma satu yang megang kantornya, ada banyak kantor yang dipegang ya? Ya, jadi Oh, kalau di bawahnya kantor cabang itu ada kantor kas gitu. hmm. Kalau untuk kantor pusatnya lokasinya di mana, Pak? Kantor pusat kita di Kota Bogor. Oh, di Kota Bogor. Di Ya, kantor pusat di Kota Bogor di Jalan Raya Wangun, Oh, iya. dekat Ciawi. Berarti di atas kantor cabang tuh masih ada kantor pusat kan ya itu? Ada di situ pusat para pimpinan lah, Oh, kantornya di situ. di Bogor ya berarti. Bukan di Jakarta, Ya, Pak? bukan. Oh, oke, baik. Bukan. Sebelum saya bertanya lebih dalam nih tentang BPR, saya ingin bertanya, Pak. Jadi sebenarnya BPR itu apa sih? Fungsi dan tujuan BPR itu apa? Dan apakah BPR itu di bawah naungan pemerintah? Ya, jadi mungkin lebih tepatnya kalau sejarah BPR itu, kalau BPR itu bukan di bawah naungan pemerintah. Jadi BPR itu di bawah naungan OJK namanya. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. OJK sendiri kan ini baru ada tahun 2013, 14 ya. Sebelumnya adalah kewenangan itu dipegang oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia disebutnya. Nah, cuman sekarang untuk lalu lintas kebijakan, terus otoritasnya, kewenangan untuk mengawasi apa namanya jalannya dari perbankan, pokoknya yang berhubungan dengan finance itu sekarang di bawah otoritas atau kewenangan atau pengawasan dari OJK. Oh, Itu. Kalau BPR itu jadi gini, BPR itu dulu ya, zamannya Pak Harto pada tahun 90-an sejarahnya seperti itu. Itu dibentuk untuk menjembatani antara koperasi dan bank umum. Kalau koperasi itu kan lebih cenderung menghidupi yang di bawah-bawah nih, level-level bawah. Nah, di atasnya itu terlalu jauh adalah namanya bank umum. Nah, bank umum ini rata-rata ini hanya membiayai konglomerasi, gitu loh, membiayai apa namanya korporasi-korporasi besar, gitu. Nah, di tengah-tengahnya dijembatanilah oleh BPR, oleh Pak Harto dulu tahun 91 92 itu disebut itu pembentukannya ada di Bali. Di Bali. Jadi dulu BPR itu setiap bank umum harus punya saham di tingkat BPR. Koperasi juga harus punya saham di tingkat BPR. Makalah terbentuk BPR. Di BPR sendiri itu ada dua saham korporasi, yaitu bank umum dan koperasi. Terbentuklah BPR dulu tahun 90 ya, kurang lebih ya. 91 itu dulu usulannya dari Pak Harto. Ya hingga berdiri sampai sekarang BPR itu ya masih tetap eksis alhamdulillah gitu kan. kalau Jadi untuk walaupun
Kalau untuk fungsinya tuh dan tujuan BPR itu apa Pak fungsinya? Tujuan BPR adalah mengelola dana pihak ketiga, ya. Mengelola dana pihak ketiga itu artinya kita menerima tabungan dari masyarakat resmi, menerima bentuk deposito dari masyarakat, kemudian kita olah, kita lempar lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit. Kalau BPR sendiri itu sama dengan bank umum, hanya istilahnya mainannya itu skop menengah ke bawah. Jadi Dia kayak menerima ini tabungan ya, dari masyarakat. lebih ke Kenapa? masyarakat-masyarakat yang mau buka usaha baru gitu ya, yang mulai merintis dari bawah gitu ya Pak ya. Iya betul, tapi yang UKM ya, yang kecil-kecil, Oh yang kecil-kecil. kecil-kecil, bukan bentuknya korporasi, bukan. Gitu. Oke oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, di saat pandemi ini perekonomian mikro Indonesia itu sedang seperti apa sih Pak menurut Bapak sendiri? Apakah pandemi ini berdampak besar pada perekonomian mikro di Indonesia? Sangat, Sangat. sangat besar, Yang sangat besar. contoh yang paling besarnya yang sangat berdampak itu apa Pak? Ya banyak sekali ya, banyak sekali. Orang yang istilahnya, apalagi ketika masa PSBB, di mana orang itu nggak boleh keluar, nggak boleh bekerja di rumah semua gitu kan. Itu kayak paling kecil adalah tukang gorengan. Tukang gorengan, siapa yang mau beli? Nggak ada, gitu kan. Omset pasti jauh menurun, gitu. Sangat berpengaruh ini. Ini nggak apa namanya, nggak ekonomi mikro ataupun makro, yang besar atau yang kecil, semua pasti kena dampaknya. Oh, Sangat-sangat kena dampaknya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan di masa pandemi ini banyak sekali kan pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja yang terdampak, seperti misalnya terkena PHK atau yang lain sebagainya. Dan di masa pandemi ini banyak juga orang yang akhirnya membuka usaha baru. Kayak ya banyaklah usaha-usaha baru gitu kayak dirintis dari bawah lagi. Kalau menurut Bapak sendiri itu apakah itu merupakan langkah yang bagus di masa pandemi ini untuk membuka usaha baru? Jadi yang pertama saya nggak bisa bilang itu bagus atau tidak ya, tapi tergantung bisnis yang mau dibuka itu bisnis apa. Contoh, orang mau buka bisnis hiburan. Ya, hari gini orang mau buka bisnis hiburan, siapa yang mau datang? Iya, Jadi betul. boro-boro mau karaoke atau mau apa joget-joget misalkan, atau mau ke bar gitu kan. Itu antara lain ya. Kalau mau peluang bisnis yang dilihat adalah yang saat ini dibutuhkan. Jadi nggak mau buka bisnis boleh silakan, cuman harus dilihat, harus diteliti. Saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Gitu. Oh ya baik. Nah, tergantung mau buka usaha apa dulu. Kalau mau buka usaha yang nggak nyambung di kondisi saat ini ya tentunya kita nggak mau. Kita tolak pasti. Oh Risikonya terlalu besar. jadi dari pihak BPR-nya pun memilah-milah dulu ya Pak ya sebelum memberikan pinjaman. Iyalah, iya. Dan untuk saat ini untuk buka bisnis, new business sangat berisiko tentunya. Sangat berisiko. Kenapa? Karena next tahun 2021 kita nggak tahu kondisi perekonomian bangsa kita nggak tahu. Blank. Karena pendapatan negara kita di tahun 2020 banyak sekali pajak pendapatan negara yang tidak masuk. Salah satu pendapatan negara yang terbesar adalah pajak. Sementara pajak di masa pandemi begini ya, Mas tahu sendiri lah. Banyak stimulus-stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah yang istilahnya tidak mau memberatkan masyarakat. Contoh PPh 21 itu di 0% kan.
oleh pemerintah PPh 21. Tapi untuk beberapa perusahaan yang padat karya, gitu loh. Jadi mereka untuk tidak dipungut pajak PPh 21, PPh 21 itu pajak penghasilan ya, gaji. Itu kan tadinya kalau masa normal kan kena pajak. Nah ini saat seperti ini pajak itu dikembalikan, dikasih lagi ke karyawan untuk belanja. Itu dari sisi karyawannya, buruh, ibaratnya buruh ya. Itu ketentuannya itu ada tersendiri lah, itu di pajak ada ketentuannya. Kalau nggak salah itu kalau untuk yang berpenghasilan 200 juta ke bawah per tahun ya, 200 juta per tahun ke bawah itu tidak dikenakan pajak. Itu salah satu stimulus. Stimulus yang kedua soal pajak tadi adalah PPh badan, pajak penghasilan badan perusahaannya artinya itu ada diskon. Memang sih dibatasi sampai dengan Desember ya 2020. Tapi kan artinya ada pendapatan negara yang berkurang. Nah ini tentunya pendapatan negara yang berkurang ini pasti kan berpengaruh terhadap kelancaran nanti di tahun 2021. Gitu. Oh, iya. Karena negara kan nyari duitnya kan di 2020 dari mana? Dari pajak 2020. Penghasilan pajak 2020 ini otomatis kan nanti akan dipakai untuk pembangunan di tahun 2021. Gitu. Ya ini tentunya akan berpengaruh terhadap nanti kondisi di 2021. Itu dia makanya kalau saat ini mau buka usaha baru ya sangat resiko. Sangat resiko. Kecuali dia sudah punya usaha, gitu kan? Dia sudah punya usaha, usahanya jalan tapi omsetnya agak mandek, gitu. Nah dia pengen pinjam lagi ke BPR atau ke bank untuk mengenjot omset. Nah ini pun kita harus tahu nih. Contoh, biasanya dia jualannya tuh offline, ya kayak semacam dia buka istilahnya toko mainan atau toko kerudung atau alat-alat musik. Nah dia pengen nambahin modal stok karena saya mau jualannya lewat online. Itu harus dibuktikan dulu, online-nya harus sudah jalan dulu. Oh, iya. Tidak mudah untuk saat ini untuk buka new bisnis, tidak mudah. Sangat berisiko berarti ya Pak ya? Sangat berisiko. Apalagi new bisnis yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Yang dia juga nggak pernah jalanin. Jadi hanya coba-coba aja. Terus uangnya dapat minjem dari bank gitu kan. Ya risikonya gede lah. Apalagi kondisi seperti ini. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir mungkin ya Pak ya. Harapan Bapak untuk perekonomian Indonesia dan untuk kebijakan pemerintah khususnya di bidang perekonomian itu untuk kedepannya apa sih Pak harapan Bapak? Ya harapan saya sih selaku pelaku bukan pelaku bisnis UKM tapi selaku operator di bank. Tentunya sangat mengharapkan pandemi ini hilang dulu nih. Minimal diketemukan dulu nih vaksin. Gitu kan. Karena gini, di mana satu masyarakat itu sudah semakin banyak dan semakin besar yang terjangkit satu penyakit. Sudah. Orang nggak ada yang bekerja. Ketika orang tidak ada yang bekerja, tidak ada yang bergerak, ya roda ekonomi akan stuck. Harapan saya ya udah tadi. Harapan saya pertama ya mudah-mudahan sehat dulu nih, sehat lah. Jadi masyarakat Indonesia sehat dulu. Artinya yang terpapar meningkat gitu ya Pak ya? Ya, yang terpapar COVID ini bukan semakin naik, tapi semakin turun jumlahnya. Ya. Insya Allah deh. Semoga pandemi ini cepat berakhir lah ya Pak ya. Semuanya bisa bisa mulai merangkak lagi lah, bisa bangkit lagi seperti dulu lagi ya. Amin. Ya. Oke, baik Pak Nevo. Mungkin saya rasa cukup segitu pertanyaan dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Dan mohon maaf juga telah mengganggu waktu istirahatnya ya Pak ya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Saya rasa cukup segitu Pak.
Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.